Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Tetanggamu parameter imanmu. Itu memang kelihatan ya ketika kita, kan kata orang kalau kita dekat dengan tukang parfum ikut wangi. Ketika kita dekat dengan tukang arang kita ikut belepotan hitam, katanya seperti itu. Berarti di mana kita tempat tinggal pun itu melihat kita seperti apa. Iya, bisa seperti itu. Nah masalahnya apakah kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi tetangga. Iya. Jadi memang hal tersebut itu akan bisa terjadi kepada siapapun sebenarnya. Jadi tapi kalau kita sudah punya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berkumpul di sini. Tausiah bersama dengan Ustadz Danu dalam acara Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Tepuk tangan dong Ibu. Jam segini subuh-subuh sudah pada kumpul di sini. Jam segini juga ibu-ibu bapak-bapak di rumah sudah depan TV. Tapi jangan diam terus sambil beraktivitas ya. Kalau di sini harus diam, harus tertib. Contohnya nih ada datang dari Al Hidayah Bogor. Mana Majelis Taklim Al Hidayah Bogor? Assalamualaikum. Wah semangat. Kalau Masjid Agung Kota Tasikmalaya? Assalamualaikum. Assalamualaikum ada Mang. Alhamdulillah. Di Tasik nyandak naon? Nyandak seseuheun. Iya. Bawa cucian kok seseuheun. Bisa bahasa Sunda nggak? Bisa Sundanya aja. Oh gitu. Iya. Coba kumaha ada Mang gitu Ustaz. Neng gelis. Yang gelis aja tahu. Gitu ya. Ada juga Marzi Salim Nurul Amanah Tangerang. Assalamualaikum Ibu. Dan juga bapak-bapak tim pengantar. Boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya. Dulu ya saya waktu kecil di madrasah belajar dari hadis-hadis pendek-pendek itu Ustaz. Al-adibu mahbubun. Hormat ibu bapak anjen. Akrim abaka bukan al-adibu mahbubun anu bage dipika resep akrim abaka wa umaka hormat ibu bapak anjen gitu. Salah satu dalilnya adalah akrim jaroka, hormat tetanggamu. Nah, hormat tetanggamu itu harus seperti apa? Apakah tiap ada tetangga lewat hormat? Atau seperti apa? Nanti kita akan jelaskan oleh Ustadz karena itu adalah tema kita hari ini. Tetanggamu parameter imanmu. Berarti kita salah satunya juga harus melihat lingkungan untuk tempat tinggal. Dan juga apakah tempat tinggal kita bisa baik karena ada kita di sini atau sebaliknya ya Ustadz ya. Iya. Tepuk-tepuk. Ayo bangun. Tepuk tangan buat Ibu, ayo. Silakan Ustadz. Dari tadi pada gini aja. Iya. Sadar nggak sadar, ngantuk nggak ngantuk, lapar nggak lapar. Tentang tetangga Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tetanggamu parameter iman sebenarnya itu bagus bagi kita yang senantiasa muhasabah ya. Senantiasa evaluasi diri. Yang jelas jangan kita merasa bahwa diri kita itu kalau umpamanya ini catatan dari guru saya sih ya. Kalau umpamanya Allah itu mengizinkan kita punya ilmu, jangan merasa tinggi di sekitar kita. Karena ilmu, walaupun itu ilmu agama, kalau kita merasa tinggi juga satu orang itu juga menilai tidak tinggi pada kita. Apalagi Allah Ta'ala, itu namanya riya. Nah, sama tetangga juga bisa kita lihat kalau tetangga itu cerewet, ya, marah, berantem. Banyak piring terbang di situ, ya sama kita tetangga kita begitu. Tetapi bukan karena kita mau nyinyir atau mau masuk ke dalam lingkup pribadinya dia, enggak. Tetapi memang yang harus kita ketahui adalah bahwasanya kalau memang kita itu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, agama yang lumayan ya, istilah lumayan itu ya saya nggak bisa, tinggi rendahnya nggak bisa. Ya kalau memang beliau-beliau itu mau bertanya, minta advice dan sebagainya bisa kita berikan. Tapi ya kita sama-sama kalau ada tetangga yang ribut, ini keluarganya begini, apalagi udah istrinya kadang keluar malam sambil
marah-marah, kemudian besok keluar malam lagi marah-marah, besoknya lagi suaminya ganti marah-marah, besoknya lagi pembantunya Tetangganya keluar. cuma bisa liatin aja gitu. Iya. Nah itu juga tidak boleh kita itu menjadi suatu gunjingan, nggak boleh. Ya, jadi kita malah prihatin, mah didoakan aja, mudah-mudahan yang terbaik diberikan oleh Allah Taala atau keluarga itu diberi hidayah ya. Karena memang yang harus kita ketahui adalah satu hal yang harus kita cerna, kita masukkan ke dalam hati salah satu aja. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Jadi wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Walaupun dia salah, kita nggak boleh mencari kesalahan. Kalau Allah udah bilang jangan, berarti haram. Dan tetangga pada kedepannya akan menjadi jauh lebih dekat daripada saudara kita. Makanya Iya, kita biasanya harus seperti itu. komunikasinya juga lancar. Ya paling tidak rumah kita pas lagi kosong dia yang dibantuin jaga. Oke, ketika tetangga kita misalnya gonjang di rumah tangga, kita tahu diri jaga jarak. Jaga tapi kalau jarak bisa dulu. dibantu dengan komunikasi dan sebagainya. Wah, ini mencalon ceramah ini. Ustadz, Iya, emang betul. yaudah deh. Saya akan ngobrol banyak dulu dengan Ustadz mengenai tema ini dan juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa di rumah untuk bersiap-siap di telepon. Sekali lagi saya bacakan 0215943854 ataupun WhatsApp di 081617453977. Kita kembali sesaat lagi. Dan kemana-mana tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Masih di tema hari ini yaitu tetanggamu parameter imanmu. Itu memang kelihatan ya ketika kita, kan kata orang kalau kita dekat dengan tukang parfum ikut wangi. Yeah. Ketika kita dekat dengan tukang arang kita ikut belepotan hitam, katanya seperti itu. Berarti di mana kita tempat tinggal pun itu melihat kita seperti apa. Iya, bisa seperti itu. Nah masalahnya apakah kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi Iya. tetangga. Iya. Jadi memang hal tersebut itu akan bisa terjadi kepada siapapun sebenarnya. Jadi tapi kalau kita sudah punya patokan-patokan dari Quran, makanya tadi sempat saya ceritakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Sebenarnya ayat tersebut itu menjadikan kita itu lebih waspada, lebih waspada. Janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi walaupun ada saudara kita salah, kita itu malah dilarang untuk mencari bahwa dia salah, kemudian diungkit-ungkit, itu nggak boleh. Biasanya di keluarga ngungkit-ngungkit. Biasanya ibu-ibu sama suaminya, habis dulu begitu, bapak begini-begini. Nah itu juga nggak boleh sebenarnya. Kalau Allah sudah bilang jangan, ya jangan, itu sudah diharamkan sebenarnya. Ya. Nah di sini juga diceritakan, ya janganlah kamu, sebagian kamu menggunjing dengan sebagian yang lainnya. Itu juga bergunjing dilarang oleh Allah Ta'ala, Itu diharamkan. yang biasa membuat renggang sebuah tetangga. Iya. Sebuah tetangga juga ya. Di tetangga juga ya, di keluarga juga ya sama. Kalau memang suaminya itu memang tersinggungan, diungkit sedikit aja, wah langsung dia marah seperti itu. Sama gantian kalau istrinya tersinggungan, suaminya ngingetin aja, bukan marah istrinya. Maunya pulang ke rumah orang tuanya. Menjaga perasaan itu sangat penting sekali ya. Menjaga di perasaan. rumah juga, di lingkungan Betul, juga. nggak cuma perasaan. Jadi cara kita bicara dengan tetangga, kita bicara dengan istri, dengan suami kita itu juga penting. Saya bicara dengan Mas Irwan itu juga penting. Saya bicara dengan jamaah, dengan pemirsa di rumah. Bagaimana kata-kata saya itu tidak menyinggung orang lain. Ya, bagaimana umpamanya saya bilang, mohon maaf Ibu ya, mohon maaf Ibu. Bu, Ibu, ini kayaknya nggak mandi nih. Nah itu kan nggak boleh. Walaupun emang nggak mandi. Walaupun memang nggak mandi, Maaf ya, Bu. tapi kan nggak boleh, apalagi itu di TV, kan gitu ya. Bu, ibu dengerin dong, ibu ini loh yang gemuk, nggak boleh seperti itu. Tapi saya sering mendengar di TV itu seperti itu. Iya. Saudara-saudara saya, ya itu nggak boleh. Itu kelihatan bahwa dia itu memang belum paham apa yang ada dalam Quran, apa yang dalam hadis itu nggak paham. Jadi dia hanya entertain aja. Jadi Kalau maksudnya bercanda gimana Ustaz? iya jadi pelawak aja kalau gitu. Iya, lah kan gitu. Jadi namanya kita dakwah itu jalannya harus jelas. Kalau bercanda nggak ada masalah, kayak Mas Irfan, host nggak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau yang namanya dakwah itu harus hati-hati. Bercanda itu harus bercanda yang lurus-lurus saja. Bercanda lurus ada. Ya, kemarin kita juga bercanda lurus-lurus saja kan gitu ya. Enggak keluar dari syariat gitu. Ya. Tidak usah menyakiti orang untuk membuat lucu. Benar seperti itu, kayak umpamanya
umpamanya dengar suara kerbau bilang, itu suara ayahmu tuh. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Apapun bentuknya nggak boleh. Kecuali kalau ngomong sama anak kerbau sih nggak apa-apa ya. Iya itu. Udah Ustaz, kita buka bisa line telepon, bisa WhatsApp, bisa Instagram. Kita pilih Instagram dulu ya yang sudah kirim pertanyaan ke @officialmnctv. Ini dia pertanyaan yang terpilih. Dari Al-Makmal Family. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya, suami saya umurnya 47 tahun. Ada satu hal yang membuat kepalanya selalu pening dan hipertensinya naik, yaitu di hati beliau suka terlintas bisikan atau pikiran seperti kata-kata yang menyalahartikan bacaan ayat-ayat Allah yang bertentangan dengan hatinya. Mohon solusinya Ustadz. Iya. Kalau kalau ini diterangkan Al-Makmal ya, suaminya ya yang begitu ya.